Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah. Alhamdulillah di minggu ketiga seperti biasa kita adakan pengajian rutin. Yang kita bahas kesempatan pada malam hari ini adalah bab sholat, sudah sampai di pasal rukun sholat. Baik, bisa dilihat kitabnya langsung kemarin bahwa sholat ini memiliki rukun 18 rukun. Ya, yang pertama adalah niat. Yang kedua kemarin yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Kemudian, sekarang yang selanjutnya, yang keempat kemarin sudah juga ya, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak sah salatnya seseorang yang dalam salatnya ini tidak membaca Fatihah. Lain halnya dengan masbuk. Orang yang tidak mendapatkan sempurna bacaan Fatihah karena alasan tertinggal, ini bisa ditanggung oleh imam. Ya, ketika kita masuk ke masjid, imam sudah mulai baca surat. Ketika kita baca takbir, kemudian kita takbir, baca Fatihah, belum selesai Fatihah, imam sudah keburu ruku, maka ikutlah ruku bersama imam. Karena Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Tapi jangan disengajain. Kalau memang imam sudah takbiratul ihram, dia sudah berada di masjid, ntar sajalah tunggu imam sudah mau ruku baru kita takbir. Itu kebiasaan tarawihnya bocah cilik. Ya, mungkin kita dulu Pak Haji Heri ya. Itu nggak asah sebenarnya sholatnya. Tapi memang orang tua kita sudah mendidik agar memang masuk ke masjid agar dibiasakan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan memang kalau dari sisi hukum anak kecil itu memang tidak sah sholatnya, tapi apa yang dia lakukan tetap pahalanya ngalir untuk orang tuanya. Baik. Nah, yang kelanjutan rukun sholat yang nomor kelima, di situ ada ya wal khamisu, ada ar-ruku'. Nah, ruku. Yang kelima rukun sholat adalah ruku. Nanti saya praktekkan. Wa qalu fardhi li qaimin qadirin ala ruku' mu'tadilil khalqah salimi yadai wa rukbatai. Ruku ini batasannya minimalnya ruku nih. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Itu sudah sah melaksanakan ruku. Adapun kesempurnaan ruku ini, punggung kita ini kasopi hatin wahidah, bagaikan papan selancar yang lurus. Tanpa ada udur tidak sah. Kalau tidak memegang kedua lutut tidak sah. Menurut pendapat ulama ada yang mengatakan makruh. Begini, saya praktekkan. Jadi kedua telapak tangan ini memegang apa? Lutut. Jadi kalau asal memegang begini. Begini saja sudah sah. Karena kedua telapak tangan kita sudah sampai di kedua lutut. Tapi kesempurnaannya adalah kasopi hatin wahidah, maka punggung kita sejajar begini. Dan ketika melihat ke bawah jemari itu makruh. Sunnahnya mata memandang ke mahalus sujud. Nah, begini, bukan begini. Kalau dibungkukkan pundak kita sah sholatnya, tapi makruh. Makanya banyak hal-hal makruh yang kita lakukan di dalam sholat. Jadi kesimpulan, kalau kita sholat posisi ruku, kedua telapak tangan menggenggam kedua lutut. Ya, asal menggenggam itu sudah sah. Jangan tangan ini di bawah lutut, jangan pula di atas lutut. Di paha, di betis tidak sah. Justru harus di lutut.
Kemudian posisinya dibukakan, ya, tidak digenggamkan seperti ini, tidak mengepal memegang kedua lutut, tapi dibuka, ya, digenggamkan ke kedua lutut. Itu. Fa in lam yaqdir ala hadzal ruku, kalau memang tidak mampu, ya, kita untuk melaksanakan ruku seperti ada penyakit dan lain-lainnya, maka batasan kita asal membungkuk. Seperti tangan kita ini tidak sampai ketika akan memegang kedua lutut karena ada penyakit atau hal-hal yang lain. Boleh kita duduk melaksanakan sholat au ma'a bitorfihi, dan bisa kedip dengan kedua mata. Seandainya memang kita tidak bisa membungkuk, itu boleh, ya. Kemudian disunahkan di dalam ruku membaca tasbih. Tasbihnya ada 2 riwayat, ada yang subhana rabbiyal azim. Sudah sampai di situ saja. Ada riwayat lain mengatakan wa bihamdi. Dan yang sering kita pakai riwayat yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nanti karena kita bijak menyikapi perbedaan, ada saudara kita yang baca subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi, tetap benar. Masih betul. Ya. Ada riwayat lain beda lagi nanti bacaannya. Jadi tidak ada patokan khusus ketika kita ruku itu membaca apa. Tetapi memang riwayat yang sahih adalah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Toh kalaupun kita ruku tidak membaca tasbih masih tetap sah. Karena memang hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu adalah rukunya, bukan bacaan ruku. Nanti yang tidak saya sebutkan dalam rukun ini berarti termasuk kategori sunnah. Nanti sunnahnya ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad ketika ditinggalkan nanti harus ditambah dengan sujud sahwi. Salah satunya ketika kita meninggalkan kunut. Baik. Nah itu salah satu rukun salat nomor kelima. Yang ke-6, rukun salat nomor ke-6, at-tumaninah. Tumaninah itu apa? Sukunun ba'da harokah, berdiam setelah bergerak. Bergerak lalu diam. Tidak ada goyangan gerakan sedikit pun. Jadi di dalam ruku itu tidak boleh bergoyang. Kalau kalian merasa belum diam, masih tetap bergoyang, jangan diangkat dulu itu punggung sebelum tetap. Contoh, Allahu Akbar. Tuh, goyang enggak? Masih goyang dia udah ngangkat. Sami Allahu liman hamidah. Enggak sah salatnya. Maklum bawaan salat subuh. Dia goyang. Dia belum tumaninah dalam ruku. Di dalam ruku itu disunahkan tumaninah. Bukan disunahkan, diwajibkan tumaninah. Daripada diam, maka tumaninahnya itu membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang diwajibkannya tumaninah. Allahu Akbar. Goyang nih, goyang. Belum diam dia sudah ngangkat. Sami Allah, sudah tidak sah. Jadi diam dulu. Nah. Baru ngangkat. Diamnya itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu tumaninah di dalam ruku. Yang ke-7 rukun salat itu adalah bangkit dari ruku dan i'tidal. Bangkit dari ruku dalam kurung i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak. Jadi kalau belum berdiri tegak, masih membungkuk, kemudian dia memaksakan sudah meluncur menuju sujud, ini tidak sah sholatnya. Banyak orang yang tergesa-gesa melaksanakan sholat. Kadang-kadang begitu takbir tangannya nggak diangkat, walaupun sah tapi memang makruh. Prakteknya seperti ini. Nih,
Allahu liman hamidah. Masih begini dia, belum begini. Allahu akbar, langsung sujud. Ini belum i'tidal. I'tidal ini bangkit dari sujud, berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Begini dulu. Di sini pun disunahkan untuk tumaninah. Nanti ke syarat kelanjutan. Tumaninah di dalam i'tidal. Nah, maka kata ulama, kalau kalian bisa bergoyang tangan ketika diirsal, maka diutamakan diinkibat posisi tangan setelah bangkit dari ruku. Begini inkibat. Sami Allahu liman hamidah. Agar terlepas dari goyang-goyang. Kalau kita dilepas akan goyang-goyang, tidak tumaninah, lebih disunahkan begini. Tapi kalau kita yakin ketika tidak dilipat di atas perut tidak akan goyang, maka lebih utama diirsal. Menurut ulama dalam kitab Fathul Mu'in. Begini. Sami Allahu liman hamidah. Diamin tangannya, gak usah dimainin. Ada yang begini. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Seenak perutnya aja sholat. Katanya sih sah, kata dia. Tapi menurut pandangan ilmu fikih ini tidak sah dan membatalkan sholat. Karena di i'tidal pun diwajibkan tumani. Ya, silakan. Antum nyamannya bagaimana silahkan? Nyaman ditaruh di perut atau nyaman memang ditaruh di samping paha? Silahkan. Ya, yang jelas dituntut di situ agar tumaninah. Mau diirsa di samping lutut, di samping betis, di samping paha, boleh. Mau ditaruh di perut. Tapi kalau saya mengamalkan keduanya, biasanya kalau saya pakai tarawih di rakaat ke-15 sudah agak pegal, karena kalau saya angkat ke bawah, turunin ke bawah lama. Ya Allah liman hamidah. Kalau ini kan enak. Ya Allah liman hamidah, lebih dekat. Apalagi Pak Haji yang gemuk enak, lebih dekat di sini. Nah, langsung dapat. Ya, langsung nyangkut. Jadi posisinya kita amalkan kedua pendapat ulama ini. Ya, semua bersumber tetap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditaruh di atas perut sunnah, ditaruh di samping paha pun sunnah. Yang paling terpenting adalah tumaninah. Baik, dilanjut. Watasi'u as-sujud marratain. Yang nomor yang ke-8 dulu. Yang ke-8 tadi tumaninah di dalam i'tidal. Nomor ke-8 tumaninah di dalam i'tidal. Yang tadi tidak digoyangkan. Yang ke-9 sujud 2 kali. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat 2 kali. Itu wajib, rukun salat. Berarti tidak termasuk bacaan sujud. Berarti kalau kita sujud nggak baca apa-apa, sah nggak? Jawab sah. Karena bacaan sujud itu hukumnya bukan rukun. Karena itu hukumnya sunnah. Ketika sunnah dilanggar, sah sholatnya, tapi mengurangi pahala dan statusnya makruh. Jadi banyak makruh yang kita kerjakan di dalam sholat. Tapi kita alhamdulillah di dalam ruku membaca tasbih, di dalam sujud pun membaca tasbih. Baik, kelanjutan. Yang nomor ke-10, tumaninah di dalam sujud. Sujud pun tidak boleh menggerakkan anggota tubuh. Mohon maaf, ketika kita sujud, nahan keluar gas. Itu pantat, mohon maaf, nggak bisa diem. Selama belum diam, maka jangan bangkit dari sujud untuk melakukan duduk di antara 2 sujud. Karena antum belum melaksanakan tumaninah. Ada yang mau praktek? Sujud ketika nahan keluar gas. Pasti digoyang-goyang, ketahan kan? Kebayang? Itu belum tumaninah. Khawatir ada yang nyenggol dikit, waduh keluar tuh suaranya. Ya, jadi usahakan sujud pun diam, sukunun bada harokat, tenang, tentram, ya, namanya tumaninah.
Di situ kemudian disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salah rakaat. Salah sama roh 3 balik. Sunnah ya. Aqallu sunnah. Adapun kalau memang imamnya ridho, dalam artian makmumnya meridhoi imam untuk memanjangkan tasbih di dalam ruku dan sujud, maka boleh dipanjangkan kata Imam Ghazali sampai 27 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim 27 kali. Makanya kalau ada imam yang lama-lama sujudnya itu melebihi 3 kali, itu boleh. Aqrabu ma'alaihil abdu wa huwa sajidun, kata Rasulullah dalam hadis sahih, sedekat-dekatnya hambaku kepadaku di dalam salat ketika mereka dalam keadaan sujud. Fa'aksirid du'a fihi, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Kalau ada pertanyaan, berarti boleh dong menambahkan doa di dalam sujud? Boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah 3 kali, tambahin ah. Kok imam belum bangun-bangun ya? Tambahin ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita bangun, kok belum lagi ya? Kita munduk lagi kan? Doa lagi ya. Terus doa. Banyakin doa. Apalagi memang sholatnya sendiri. Atau sholat tahajud atau sholat hajat. Itu boleh memperbanyak atau memperlama sujud. Memperlamanya di situ menambahkan doa. Doanya silahkan bebas. Yang jelas menuju atau bersifat ukhrawi, akhirat. Ya, apa saja silakan ya Allah, berikan kami keselamatan dunia wal akhirat. Gitu. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, terima amal ibadah kami. Bahasa Indonesia pun boleh. Bahasa Indonesia pun boleh. Nih, cuman lebih dianjurkan untuk pakai bahasa Arab. Khusus doanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sujud. Baik, ditambahkan dulu sedikit sunnah-sunnah di dalam sujud. Sunnah-sunnah di dalam sujud. Awas, wajibnya cuma sujud ya. Posisi jemari dirapatkan. Ini pendapat Imam Ibn Ruslan, dikutip dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubad. Posisi tangan dirapatkan. Kalaupun tidak dirapatkan tetap sah. Karena masih ada posisi jemari yang menghadap kiblat. Dan posisi ujung jemari ada persis sejajar dengan bahu. Itu yang sunnah. Coba, lebih dari bahu boleh, tapi makruh. Kurang dari bahu lebih, boleh tapi makruh juga. Allahu Akbar. Kira-kira saja. Ini sejajar. Gak usah diukur. Nanti kita sujud. Praktekin nanti kira-kira di mana tuh? Sujudnya. Susah. Sujud. Ya, posisi sujud, tangannya diangkat. Karena ada sujud itu 7. Ya, kedua telapak kaki, 2 lutut, 4, kedua telapak tangan, 6, sama jidat, dahi. 7, tidak boleh menambahkan anggota sujud. Ketika menambahkan, maka hukumnya batal. Seperti menambahkan kedua sikut. Seperti sholatnya anak kecil begini. Nah, nggak diangkat begini, itu nggak sah sholatnya. Karena menambahkan anggota sujud, terkecuali hidung. Kata pendapat 4 madhab, hidung itu sunnah. Ya, walaupun tidak ditempelkan sunnah, karena hidung itu karakternya beda-beda. Ada yang memang bareng nempel dengan jidat dahinya, ada yang tidak nempel. Sunnah. Jadi yang disunahkan itu menempelkan hidung. Hidung tidak nempel nggak masalah. Menurut 4 madhab. Tapi kalau yang nempelnya ke tempat sujud hidung, saking mancung hidungnya nempel, dahinya tidak nempel, maka menurut Maliki, Syafi'i, Hambali tidak sah. Tapi menurut Hanafi sah. Kita mazhabnya Syafi'i, berarti tidak sah. Ya, begitu. Yang kedua, sunnah yang kedua ketika sujud disunahkan dalam madhab Syafi'i mendahulukan kedua lutut
daripada kedua tangan. Kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur seperti berat badan berlebih atau punya penyakit sakit pinggang dan lambung, akan terasa sakit ketika didahulukan lutut, maka boleh mendahulukan kedua tangan. Seperti begini. Tuh. Allahu Akbar. Nah, begini. Baru lutut. Kalau tidak ada penyakit seperti orang sehat, itu namanya makruh. Madzhab Syafi'i itu lutut dulu. Allah. Baru tangan. Tuh. Baru dahi dengan hidung. Kalau ada yang begini, tapi kalau madzhab Hambali kebalikan. Kalau madzhab Hambali sunnahnya kedua tangan dulu. Dulu kita madzhabnya Syafi'i, kita ikutin. Itu dalam madzhab Syafi'i pun boleh kita tangan dulu, kalaupun kita punya udzur, ya, seperti berat badan berlebih atau sakit pinggang dan penyakit-penyakit lainnya, atau orang tua itu biasanya. Jadi tangan dulu boleh, lutut dulu boleh. Yang nggak boleh itu jidat duluan. Kenapa? Karena kalian ini akan salto meluncur nanti, yang ada bahaya, menyakiti diri sendiri, haram itu. Ya, boleh. Tangan dulu boleh. Kalau begini kan kita enak. Jadi nggak menyalahkan, yang benar tuh yang mana sih? Tangan dulu atau lutut dulu? Kalau tahu ilmunya kan kita enak, ya. Jadi kita ini leluasa. Tidak akan pernah menyalahkan yang lainnya ketika kita mengetahui keduanya adalah benar. Ya, jadi sujud itu dan wajib melipatkan salah satu jemari kaki. Kalau sujud jemari kaki tidak ada yang dilipat menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Dan bagi makmum, jika melihat imam tidak melipat salah satu jemari kakinya dihadapkan ke kiblat, maka wajib mufaroqah, berpisah dengan imam. Karena imam sudah melaksanakan salah satu pembatalan sholat. Kalau tidak, kita pun terbawa batal sholatnya. Di sini perlu kajian ilmu tentang bab sholat. Makanya kita pelajari saat ini. Paham yang dimaksud saya melipatkan kaki? Ada yang tidak dilipat. Mohon maaf. Di ujung kelihatan nggak? Tuh, begini. Kalau tidak dilipat begini. Biasanya ada yang satu tergantung kakinya. Lebih utama keseluruhan. Ya 10-10-nya dilipat. Nih. Ada yang begini saja. Ada berapa nih? Abdolnya begini. 10. Kalau begini nggak sah. Dan jika makmum melihat posisi kaki imam seperti itu, wajib muparokoh, berpisah saat itu juga. Karena imam sudah melakukan batalan sholat. Paham sampai di sini? Bab sujud nih, makanya hati-hati. Oh, ingat-ingat, boleh kaki dulu, boleh tangan dulu. Posisi tangan disunahkan, ingat, awas, bukan diwajibkan, disunahkan, dirapatkan. Tapi kadang-kadang kita suka lupa begini. Gak apa-apa, masih sah. Karena masih ada yang menghadap kiblat, jemari tengah. Ya. Kemudian ujung jemari sejajar dengan bahu. Kalau tidak sejajar pun sah. Kurang pun sah. Tapi melakukan amal makruh. Makanya banyak makruh dalam sholat. Kita enak-enak terus sholat ya. Makruh ini kelamaan bisa mengurangi pahala ganjaran sholat. Makruh. Makanya kita kaji bab sholat. Lanjutan. Nomor berapa sekarang? 11. Wal hadiya asyara al julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Baik, rukun salat nomor ke-11, duduk di antara dua sujud. Wajibnya duduk. Sunnahnya posisi jemari tangan dilebarkan. Menggenggam. Ujung jemari ada di ujung lutut. Susah saya praktekin. Ya, kelihatan nggak?
Bukan begini, bukan di belakang. Di belakang boleh, tapi tetap makruh. Awas ya, apa yang saya katakan sunnah, ketika kalian melanggar, ini pasti makruh. Konsekuensinya makruh. Kalau saya katakan ini wajib, ketika kalian langgar, berarti batal sholat. Ya, khilaful wajib maksiatun, wa khilafus sunnah makruhun. Itu sudah kaidah usul fikih. Melanggar sunnah hukumnya makruh, melanggar wajib hukumnya haram atau batal. Sunnahnya ujung jemari ada di ujung lutut. Lebih boleh makruh, kurang boleh tapi makruh. Karena Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana telah aku ajarkan kepada kalian. Tapi tidak termasuk rukun salat, hanya termasuk sunnah salat. Ini yang membagi para ulama-ulama ya atas pemahaman dari Al-Qur'an dan hadis. Di situ disunahkan membaca Rabbighfirli warhamni wasaniya asyara, yang ke-12-nya tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud. Berarti duduk pun tidak boleh goyah. Rabbighfirli, diam dulu. Warhamni. Kalau kita duduk sama sambil nahan keluar gas, begini nih. Jangan dulu sujud yang kedua sebelum kita merasakan diam sejenak. Karena di situ diwajibkan, dituntut untuk tumaninah. Paham? Rabbighfirli, ya Rabb ampuni dosaku. Warhamni, berikanlah kasih sayangmu. Wajburni, ya Rabb limpah ruahkan hartaku. Warfa'ni, ya Rabb angkatkan derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan kami hidayah. Wa'afini, berikan kami afiah, kesehatan jiwa raga. Wa'fu anni, mohon maaf kebanyakan tuntutan permintaan, ibadahnya cuma sholat doang. Kita bacanya buru-buru sih, warhamni wajiburi, jadi nggak ngerti. Baik lagi, Rabbi, ya Rabb ampuni dosaku. Warhamni, ya Rabb berikan kasih sayangmu. Warhamni wajuburni, ya Rabb berikan limpah ruah dalam hartaku. Jadi kalau doa kaya ada dalam sholat, ada di posisi wajuburni. Makanya pengen kaya, pengen naik income, banyakin wajuburni. Tapi jangan wajuburninya doang. Udah gitu pengen naik derajat, di situ baca. Kita nih di perumahan jadi RT, pengen jadi RW, warfa'ni. Pengen naik derajat, ya Allah angkatkan derajatku. Tapi rata-rata kalau orang jadi atasan suka belagu. Kalau saya senang kalau dapat atasan, saya bawa ke pasar anyar, murah di sana, atasan cuma 3-10 ribu. Ya, jangan menganggap ini atasan hebat, jago, gagah, enggak. Atasan itu murah di pasar distro, di sisi trotoar. Kaki 5, enggak ada harganya atasan, enggak ada harganya. Atasan itu paling murah. Ya, daleman, gagah, gayanya kayak DPR, gajinya UMR. Sudahlah, kita bergaya seadanya saja, bergaya seadanya. Paham sampai di sini? Pengen naik derajat biar khusyuk, pas baca warfa'ni, ya Rabb angkatkan derajat. Berikan kami petunjuk yang benar ya Rabb. Wahdini wa'afini, ya Rabb berikan kesehatan jiwa raga. Berikan kami kekuatan untuk melakukan ibadah kepadamu ya Rabb. Wa'afini, baru wa'fu an. Jadi awali dengan istighfar, akhiri pun dengan istighfar lagi. Wa'fu anni, ampuni aku ya Rabb. Kebanyakan permintaan, cuman ibadah cuma ini doang. Banyak minta, tapi kerjanya dikit, nggak ada kan. Sesuai, masuk jam 8, pulang jam 4, kontrak UMR 3.050.000. Kalau kita kan sholatnya cuma 5 waktu, tapi kenikmatan yang kita dapatkan lebih dari 5 waktu. Dari pagi sampai sekarang napas sudah berapa kali hembusan napas. Kedip berapa kali kedip. Kalau kita kelilipan, wah ribut tuh serumah. Gak bisa napas, bukan di sini duduknya, di PMI. Berapa juta satu tabung? Coba bayang. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita hanya dibayar dengan 5 kali sholat dan 1 bulan puasa setahun sekali. Itu doang bayarannya. Coba bayang.
Maka kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Maka nikmat mana lagi wahai jin dan manusia yang kau dustakan? Banyak ribuan kilometer kaki kita melangkah, tak pernah kita ganti oli. Ya, begitu juga dengan leher kita, nengok kanan, nengok kiri, depan, belakang, atas, bawah, segala penjuru, nggak pernah kita ganti engsel. Nggak ada. Pintu kalau nggak diganti engsel nih, atau nggak dikasih minyak oli seminggu, 2 minggu, atau sebulan, lama berbunyi pasti. Kalau kita cukup dengan udah sembuh lagi. Terapi manual. Berkah apa nih? Kesehatan. Wa'afini wa'fu an. Berikan kesehatan jiwa raga. Baik, dilanjut saja. Ini sekedar intermezzo, selingan saja. Yang ke-13. Al-julusul akhir alladzi yaqibuhus salam, yaitu duduk tahiyat akhir. Posisinya dilipat, dimasukkan kaki sebelah kiri di bawah betis, kemudian pantat sebelah kiri ditempelkan ke tempat sholat, seperti yang sering kita lakukan. Paham maksud saya? Kaki kiri dimasukkan di bawah betis kanan, kemudian pantat yang sebelah kiri nempel ke tempat sholat. Ya, karena yang kanan ini nempel di tungkak atau di kaki kita yang sebelah kanan. Itu namanya tawarruk atau tasyahud akhir. Tuh. Kemudian yang ke-14, tasyahud akhir. Yang tadi duduknya. Yang ke-14 adalah tasyahud akhir. Wa aqallut tasyahud, paling sedikit bacaan dalam tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak memakai alif lam sah. Kalau kita biasanya pakai alif lam. Assalamu alaika. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, telunjuk jemari diangkatkan bukan awal tahiyat, tapi ketika hamzah lafad illallah. Ini begini, masih at-tahiyat belum diangkat, belum sunnah diangkat. Masih dilipat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, illallah baru diangkat. Itu riwayat hadis Imam Muslim. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi satu riwayat mengatakan pas awal membaca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi pendapat yang paling sahih yaitu pas di posisi hamzah lafad illallah, seperti yang kita lakukan, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan tiada Tuhan selain Allah, dan ini adalah rafdun, ya, atau menolak Tuhan selain daripada Allah. Terus kemudian yang menggerakkan jemari sudah kita bahas, tidak disunahkan menggerakkan jemari karena memang hadis riwayatnya lemah, ya, dan lafadznya syadz. Nanti itu sudah. Membaca apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nomor ke-15, rukun ke-15, rukun salat, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Sah. Tidak pakai wa ala ali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Mau mendekati azan.
kabar gembira. Mendekati azan. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit ya. Justru yang paling sempurna kita lakukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina terus sampai fil alamin innaka hamidum. Jika saya lagi berbicara paling sedikit biasanya dipraktekkan dalam sholat taraweh. Makanya kenapa sholat taraweh kok lebih cepat daripada sholat fardu? Karena memang yang dibacanya adalah batasan yang paling minim. Tapi sudah sah sholat. Allahu Akbar. Cuma baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wasi, enggak pakai ini wajah tuh. Enggak, karena sah sampai di situ. Karena memang yang kita baca itu doa iftitah dua. Allahu Akbar. Rukunya sekali subhana rabbil azim wa bihamdi. Sujudnya sekali. Kemudian tasahud akhirnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Itu kalau imam begitu cepat ya, dan lebih favorit oleh makmum. Namanya imam 4G. Imamnya imam 4G. Yang jelas tumaninahnya kena, rukun sholatnya dapat, itu tidak membatalkan sholat. Karena memang batasan minimal adalah membaca at-tahiyatul lillah. Salamun alaika, tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam sah, lebih sempurna. Tapi nanti di akhir nomor ke-16 dulu tulis. Nomor ke-16 rukun sholat at-taslimatul ula. Salam pertama dalam kurung sebelah kanan. Nanti yang ke-17-nya adalah tertib, mendahulukan yang harus didahulukan, mengakhirkan yang harus diakhirkan. Jadi Fatihah dulu baru surat, nggak boleh surat baru Fatihah. Ruku dulu baru sujud, jangan dulu sujud baru ruku, kecuali sujud tilawah yang kita baca hari Jumat subuh. Ketika membaca alif lam mim sajdah tengah-tengah berdiri, kenapa sujud? Loh, kok sujud sih? Dia diam aja kagak ngikutin. Padahal sujud tilawat. Pernah seperti itu? Pasti. Awal-awal ngikut pasti kaget, wah sesat nih aliran nih. Nah, bukan sesat, itu sujud tilawat. Wahum yasjudun. Ketika sampai di ayat wahum yasjudun, imam langsung sujud syukur, sujud tilawat. Sujud, nanti bangkit lagi. Terusin ayat, baru ruku. Itu bukan mendahului sujud baru ruku, itu namanya sujud tilawat, bukan sujud sholat, tapi sujud tilawat. Biasanya dibaca kalau saya Jumat subuh, baca alif lam mim sajdah, ya, Sedamir seperti itu. Ini namanya sujud tilawat, boleh itu. Nah, kemudian salam, kalau alif lamnya tidak jelas atau hamzahnya tertinggal, itu tidak sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada alif lamnya nggak? Kedengeran nggak alif lamnya? Ketika kita mendengar imam seperti itu, makanya Ustaz Arif alhamdulillah tadi, makanya beliau ditekankan assalam. Nah, agak sedikit ditahan agar memperjelas bahwa ini memakai alif lam. Alif lam. Assalamualaikum. Kalau kita kan buru-buru sholatnya. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ada alif lamnya nggak? Nggak sah. The injury time itu babak final. Akhirnya harus ngulang lagi sholatnya. Berarti nggak sah sholatnya. Terus kejadian kalau kita bagaimana? Kalau bermakmum kepada imam yang ketika salamnya tidak memakai alif lam dalam salam, langsung niat mubarakah. Assalamualaikum, saya pisah dengan imam. Begitu niatnya dalam hati, jangan ngomong ente batal juga. Mufarokoh, saya batal dengan imam atau saya pisah dengan imam. Ya, jadi harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Ibnu Hajar beserta Imam Syamsul Romli, di dalam salam sholat fardu
tidak disunahkan menambahkan lafaz wa barakatuh, terkecuali sholatnya sholat jenazah atau sholat mayit. Awas. Jadi kalau sholat fardu begini saja, Assalamualaikum warahmatullah, pakai wa barakatuh, sah, tapi makruh. Tapi kalau sholat mayit, Allahumma la tahrima ajrahu wa la tafina ba'da waqfir lana wa lahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sholat. Yang kedua, salam sholat fardu sunnah mengusap wajah. Tapi kalau sunat sholat mayit tidak disunahkan mengusap wajah, karena tidak ada hal yang menempel di jidat. Karena sholatnya tidak ada ruku dan sujud. Begitu sholat, maju, gua mau sujud. Karena sholat mayit, beda lagi nih mertua gua, nggak bisa. Walaupun mertua, walaupun pejabat, yang namanya sholat mayit nggak ada ruku, nggak ada sujud. Jadi nggak ada istilah dahi kita nempel, ada kotoran di tempat sujud. Ya, jadi kalau sholat biasa itu kenapa disunahkan? Karena memang asal-asal zaman Rasul pun Rasul bersujud ke tanah, masih ada yang tersisa kemudian diusap oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi perbedaannya, awas, sekali lagi saya tekankan, sunat mengusap wajah dalam sholat fardu, tapi tidak disunahkan menambahkan wa barakatuh. Sholat mayit kebalikannya, sunnah menambahkan wa barakatuh, tapi tidak disunahkan mengusap wajah. Paham sampai di sini? Ya, 2 menit lagi untuk berwudu. Nanti harus disetting. Ya, insyaallah. Jadi yang terakhir ya adalah tartib. Memang sudah selesai pembahasan rukun sholat nih. Baik, sambil nunggu waktu Isya, karena memang rukun sholat sudah selesai, Isya masih ada berapa menit lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Ustaz, silakan. Ya, baik. Pertanyaan beliau. Ya. Baik, ya. Posisi imam di rakaat terakhir lupa membaca Fatihah, yakin. Sedangkan keadaan makmum ini tidak mengetahui karena dalam posisi sholat sir, duhur atau asar. Jadi yang dilakukan, pertanyaannya 2, yang dilakukan oleh imam ini tetap wajib menambah 1 rakaat. Kecuali dalam Fathul Mu'in diragukannya fi itmamiha, dalam menyempurnakan Fatihah. Saya yakin baca Fatihah, tapi sempurna enggak ya? Sampai ayat terakhir enggak ya? Nah, kalau itu tidak usah ditambah rakaat. Tapi kalau yakin sama sekali tidak baca Fatihah, maka imam wajib menambah 1 rakaat. Posisi makmum, al-makmum yatba'u, makmum mengikuti imam. Walaupun makmum yakin bahwa itu sudah posisi full 4 rakaat, karena yang melaksanakan imam. Jadi posisi makmum itu adalah mengikuti imam. Kalaupun tidak mau mengikuti imam, maka makmum muparokoh, pisah. Karena saya yakin sudah 4 rakaat. Maka begitu imam berdiri nambah 1 rakaat, imam pisah dengan
makmum pisah dengan imam. Jadi kalau imamnya wajib nambah 1 rakaat, posisi makmumnya 2 pilihan. Boleh mengikuti imam, boleh mupa. Begitu Ustaz, bisa dipahami? Baik, sudah masuk waktu. Kalau memang ada pertanyaan, Nah, posisi kaki itu tidak berubah saat posisi kalian apapun. Saat berdiri 1 jengkal, ruku pun 1 jengkal, sujud pun 1 jengkal. Tidak dirubah. Ketika ditemukan dalam cuaca yang dingin seperti di puncak di atas balok es, itu boleh dilipatkan alias dirapatkan. Kalau tidak posisi dingin, tetap tidak dirubah posisi kaki seperti biasa 1 jengkal. Ruku begitu, sujud begitu, nggak usah dirapatkan. Justru dirapatkan akan menghukumi jadi makruh. Tetap posisi 1 jengkal. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.